Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, oh yes. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Yesus. Namun hatiku tetap percaya padamu. Kau selalu untukku. Shalom, selamat malam. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, baiklah ibadah Priakom Bapa Jemaat Immanuel pertokohan malam hari ini segera dimulai. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada Tuhan untuk beribadah di malam hari ini. Dan ibadah malam hari ini akan kita ikuti bersama lewat media online. Untuk itu marilah kita mulai akan ibadah ini. Sebelum kita mulai akan ibadah ini, tentunya kita akan berdoa malam hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu Engkau nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Sehingga di malam hari ini kami boleh datang untuk beribadah, mengucap syukur kepadamu atas segala pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, tidak ada yang dapat kami balas kepadamu selain kebenaran hidup kami mulai malam hari ini, besok dan selanjutnya. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih-Mu. Untuk itu, kami berdoa bagi kami semua, bapak-bapak yang ada di rumah malam hari ini, untuk datang beribadah lewat ibadah online malam hari ini. Dan bila ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita akan membaca Alkitab. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan dan membaca firman di malam hari ini. Dan kitab yang akan kita bacakan di malam hari ini terambil dalam kitab Yosua 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Tentunya sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa minta penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami datang kepadamu lagi. Kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga di malam hari ini kami akan beribadah lewat ibadah online. Dan bila firman yang akan dibacakan di malam hari ini diberkati oleh Tuhan, tentunya biarlah Engkau dapat memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Pakailah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar supaya hamba-Mu ini boleh berkata-kata bukan kehendaknya yang jadi, akan tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi pada hamba-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa, bersyukur, dan selalu bermohon kepadamu. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan di malam hari ini
terambil dalam kitab Yosua 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa ini dikatakannya, majulah, kelilinglah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah mendengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendaranya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalannya juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan, sementara sangkakala itu terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada hari ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa
kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Dan segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan, semua itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat ke dalam kota itu masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini, dan tentunya dikatakan berbahagia bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman di malam hari ini. Pria kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita akan merenungkan akan pembacaan di malam hari ini, tentunya yang sudah kita ikuti bersama lewat pembacaan dari kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Pria kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita setia hidup di dalam janji Allah, maka cepat atau lambat janjinya pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Hal ini dialami oleh Yosua dan bangsa Israel setelah berputar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun. Akhirnya Tuhan meneguhkan umatnya pilihannya itu, bahwa ia segera menyerahkan tanah perjanjian kepada mereka. Sehingga ia berfirman kepada Yosua, berfirmanlah Tuhan, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayatnya yang kedua tadi yang telah kita dengar. Saat Tuhan berkata demikian, Yosua menjawabnya dengan iman dan mengaminkan perkataan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Pria kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan, maka ia segera mengumpulkan seluruh umat dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, termasuk formasi barisan saat mengelilingi kota Yeriko. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Yosua 6 ayat 6 sampai 7 yang telah kita ikuti tadi atau kita dengar, kita diajar oleh Tuhan bukan hanya mengamini setiap firman yang disampaikannya, tetapi hal yang lebih penting adalah kita menjadi pelaku firman dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Bertindaknya pun bukan santai-santai atau bahkan menunda, tetapi segera melakukannya. Seringkali janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita, bukan karena Allah tidak mau menggenapi, namun kita sendirilah yang harus menundanya. Sebab mungkin hidup kita menurut keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Seringkali menganggap diri kita kuat, mampu, dan pintar, sehingga kita menganggap diri kita gagah perkasa, pintar, dan lain sebagainya, sehingga persekutuan dengan Tuhan hanya menghalangi kesenangan dan kesibukan kita saja. Pria kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang kita menutup mata terhadap persekutuan gereja, tapi tetap menganggap diri kita sebagai pengikut Tuhan, padahal kita memberi buah bagi pelayanan. Yosua dalam melaksanakan rencana Allah tidaklah sendirian, tetapi ia bersama-sama dengan umat pilihan lainnya. Ia bekerja sama dengan orang percaya lainnya. Kerjasama itu penting sekali supaya nantinya jangan ada yang meninggikan diri atau sombong di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin janji Allah tergenapi, maka harus ada kerjasama. Suami, istri, orang tua, dan anak-anak harus
bergandengan tangan di dalam menghadapi tantangan hidup. Segala sesuatu yang dihadapi dan dikerjakan bersama pasti akan terasa ringan, dan berkat Tuhan juga akan dinikmati dalam suasana yang damai. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menikmati berkat dan pertolongan Tuhan dengan tenang dan penuh sukacita kalau ia terganjal dengan berbagai persoalan hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pria kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan, kalau rindu janjinya tergenapi, hendaklah saudara menjadi pelaku firman yang setia dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kita menipu diri kita sendiri, atau kita bisa baca dalam Yakobus 1 ayat 22, cepat atau lambat janjinya pasti akan digenapi. Asalkan kita percaya kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan agar supaya janji atau firman yang telah kita ikuti di malam hari ini tentunya dapat berguna untuk gereja, bangsa dan negara, terlebih berguna untuk masa depan kita, dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita mulai malam hari ini, besok dan selanjutnya. Demikianlah renungan di malam hari ini. Amin firman Tuhan. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, kini saatnya kita akan berdoa syafaat dan sekaligus dengan doa penutup. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih dan rahmat-Mu, Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk datang beribadah di malam hari ini, walaupun hanya melalui ibadah media online di malam hari ini. Untuk itu kami selalu bersyukur Bapa atas segala rahmat-Mu atau cinta kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga ibadah malam hari ini boleh terjadi karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa pula bagi bapak-bapak yang telah mendengarkan firman di malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka di rumah masing-masing. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Berilah hikmat yang daripadamu Bapa, agar supaya Bapak dapat mengelola akan rumah tangga mereka sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Untuk itu biarlah Engkau mau pakai mereka masing-masing, agar supaya mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan kami selaku bapak-bapak yang ada di rumah, untuk kami keluarga. Mari Engkau pakai kami selaku pria kaum Bapa, agar supaya berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami selaku pria kaum Bapa yang berada di Jemaat Immanuel Pertokohan Kota Mobagu. Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, agar supaya apa yang sedang dan akan dijalani oleh kami selaku pria kaum Bapa diberkati oleh Tuhan. Untuk itu biarlah berkat Tuhan akan senantiasa kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan di dunia ini. Kami mau berdoa pula bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, baik yang berada di pusat maupun yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Mari Engkau memberkati pemerintah kami, agar supaya pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Berilah hikmat yang daripadamu, sehingga mereka dapat memerintah akan kami selaku rakyatnya di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia ini yang kami cintai ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa pula bagi program akan dilaksanakan oleh pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu. Biarlah itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Bapa di sorga. Untuk itu Engkau pakai bagi pengurus pria kaum Bapa yang ada di Jemaat Immanuel Kota Mobagu, agar supaya program yang akan dijalaninya diberkati oleh Tuhan, dan biarlah itu boleh terjadi karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, masih banyak pula yang ingin kami sampaikan kepadamu, oleh karena keterbatasan kami itu tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Bapa di sorga, inilah doa kami di malam hari ini. Terimalah dan dengarkanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, ucap syukur, dan selalu bermohon kepadamu. Amin.
Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah di malam hari ini yang telah kita ikuti bersama, dan bila firman yang telah kita baca di malam hari ini diberkati oleh Tuhan, dan bila kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di hadapan Tuhan. Demikian, selamat malam dan shalom. Padamu, ku rasakan kasih.